Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jumpa lagi dalam acara Bible Study. Bersama saya saat ini Pendeta Daniel Ronda, saya seorang dosen teologi dan juga Ketua Sinode. Pada hari ini kita melanjutkan Bible Study kita dengan satu tema, yaitu menghargai kesempatan kedua di dalam kehidupan, di mana akan kita bahas dari Bilangan pasal 9 ayat 10 dan pasal 10. Pada kesempatan ini kita akan memeriksa firman Tuhan ini di Bilangan 9 dan 10, dan saya berharap saudara juga dapat melihat di rumah, membuka Alkitab sementara mendengarkan, mengikuti acara ini. Nah saudara, sewaktu kita studi atau waktu sekolah, pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kadang-kala gagal dalam ujian. Tapi kita bersyukur karena di sekolah kita kadang-kadang diberi kesempatan kedua atau yang disebut remedial untuk memperbaiki ujian. Karena memang kesempatan kedua adalah hak yang memang diberikan oleh siswa kepada sekolah. Nah, hal yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, dalam perjalanan iman kita pun, kita seringkali juga gagal mengikuti tuntunan dan aturan daripada Tuhan. Tetapi oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi pertanyaannya mungkin bagi pemirsa semua di rumah, apakah Tuhan adalah Tuhan yang mudah berubah? Tuhan yang tidak konsisten dalam menerapkan perintah dan aturan-aturan yang Ia sudah sampaikan di firman-Nya. Mengapa Ia sepertinya tidak konsisten? Dan mengapa Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi orang yang gagal dalam mengikuti perintah-perintah-Nya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana lewat peristiwa Paskah yang diperintahkan Tuhan dalam Bilangan 9, Tuhan sendiri memberi kesempatan bagi Israel untuk merayakan Paskah sebanyak 2 kali. Di dalam bulan pertama dan bulan kedua. Nah, kita akan melihat akan hal ini, mengapa bisa terjadi ini, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kitab Bilangan, kenapa disebut Bilangan? Itu angka, dari bahasa Inggris juga Numbers, adalah sebuah peristiwa di mana mereka akan, sebelum mereka berjalan ke padang gurun untuk memasuki tanah Kanaan, mereka akan dihitung terlebih dahulu. Dan terutama yang dihitung adalah pasukan-pasukan yang siap berperang, untuk mereka siap masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, ketika mereka bersiap menuju ke Kanaan, kalau kita melihat pasal 1 sampai pasal 8, persiapan mereka itu Bapak Ibu Saudara, bukan soal makan, bukan soal minum, tapi persiapan senjata, tetapi lebih kepada persiapan kekudusan, persiapan rohani, yaitu bicara tentang kesucian. Dan tentu termasuk di dalamnya adalah bagaimana mereka diminta membangun kemah suci. Bapak Ibu sudah belajar tentang hal itu di pasal-pasal sebelumnya. Nah, saudara yang kekasih, mengapa mereka harus dikuduskan terlebih dahulu? Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang Maha Kudus sudah ada bersama dengan mereka. Maka pada waktu diperintahkan membuat kemah suci, tujuannya adalah supaya mereka dapat memelihara kekudusan itu. Jadi Tuhan yang Maha Kudus ada bersama-sama dengan mereka. Dengan kata lain, Allah, kehadiran Allah harus dibarengi dengan rasa hormat dari bangsa Israel kepada Allah. Saya rasa hal yang sama, kita harus mengerti teologi daripada firman Tuhan dalam kitab Bilangan ini. Allah kita adalah Allah yang maha hadir, tetapi kemahahadiran Tuhan harus disertai rasa hormat oleh umatnya kepada Tuhan. Itulah mengapa Allah minta persiapannya itulah persiapan yang bersifat rohani.
Nah, saudara yang kekasih, kemah suci kemudian dibuat dalam bentuk tabernakel atau tenda ya. Tenda tapi bukan kemah seperti yang kita bayangkan saat ini kalau kita bicara tenda. Sesuatu yang sangat bagus sekali dari kulit binatang. Nah, sehingga ketika mereka maju bersama dengan masuk ke tanah perjanjian di padang gurun, maka kesucian Tuhan pun ada bersama dengan mereka. Jadi, dengan kata lain, Tuhan berjanji menyertai mereka, namun mereka harus kudus dan terus memelihara kekudusan itu. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari kitab Bilangan. Sehingga kita tidak perlu mengatakan, oh saya harus ada di rumah Tuhan untuk menjaga kekudusan. Tetapi maksudnya adalah kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan untuk menikmati segala kehadiran dan berkat Tuhan. Sehingga pertanyaan kita, apakah Anda betul-betul sudah menghidupi kekudusan ini? Sehingga saudara bisa menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat sekarang di dalam chart ini, maka ada 3 hari raya besar yang saudara perhatikan di sini. Ada 3 hari raya besar di dalam orang Israel. Yang pertama itu adalah Paskah. Yang kedua Pentekostal dan juga Pentakosta dan juga hari raya Pondok Daun. Tentu ada beberapa perayaan juga dalam kehidupan orang Israel. Tapi kalau saudara memperhatikan bagian yang pertama, kita akan menemukan di situ bahwa yang diutamakan adalah Paskahnya. Jadi kalau kita melihat dalam Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai 14, Tuhan meminta kita untuk mempersiapkan Paskah. Kenapa? Kenapa diminta umat Israel mempersiapkan Paskah? Karena Paskah adalah kesempurnaan daripada kesucian itu. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, ada 3 perayaan utama yang dirayakan oleh bangsa Israel. Jadi Paskah itu yang pertama, bulan pertama bagi bangsa Israel. Paskah dalam peristiwa pembebasan Israel itu, Bapak Ibu masih ingat dalam kitab Keluaran, adalah bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan keluar dari Mesir, dan ingat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu dijadikan bulan pertama bagi bangsa Israel. Jadi Paskah dirayakan di bulan pertama. 3 perayaan besar yang saya sebutkan tadi. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Nah, Paskah sendiri memang berarti kemerdekaan, Liberation Day. Kalau kita melihat kata Paskah dari kata bahasa Ibrani Pesak atau Passover yang dilalui, Passover yang dilalui. Pada waktu itu saudara tentu masih ingat dalam peristiwa Paskah itu di mana ada tulah ke-10, semua anak sulung di Mesir akan mati, tetapi Tuhan memerintahkan menaruh tanda darah di palang pintu, dan setiap orang yang di rumahnya ditaruh palang pintu akan terluput dari kematian, tulah kematian anak sulung itu. Jadi Paskah adalah peristiwa kemerdekaan, Liberation Day bagi bangsa Israel. Nah, setelah Paskah ada Pentekostal yang merupakan hari pengucapan syukur atau hari ke-50. Saudara tahu itu, dan saudara ingat kalau di Perjanjian Baru hari Paskah adalah setelah Yesus anak domba Paskah itu dikorbankan dan bangkit, maka hari ke-50 Roh Kudus turun. Kita bisa melihat persamaan-persamaan dari penggenapan dari Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru. Kemudian ada hari Pondok Daun, di mana sebenarnya itu adalah hari di mana mereka merayakan akan
pengucapan syukur juga, tetapi secara tradisi dikatakan oleh para penafsir itu Tuhan memberi 10 hukum Musa kepada bangsa Israel. Jadi saudara yang kekasih, para pemirsa di rumah, ada 3 hal yang penting bagaimana Tuhan menjaga umatnya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka hidup dalam pengucapan syukur dan penyertaan, dan kemudian bagaimana mereka hidup dalam kesucian. Nah sekarang saudara, Bapak Ibu yang kekasih, kita tiba di Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai 15. Nah kalau kita melihat di bagian awal, Tuhan memerintahkan bahwa Paskah itu harus dirayakan di bulan pertama, pada tanggal 14 di Padang Gurun dan di Sinai. Dan dirayakannya pada waktu senja, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, ternyata ada yang tidak bisa merayakannya. Karena ada najis akibat dari adanya mayat dan kemudian perjalanan. Nah Musa minta petunjuk dari Tuhan bagaimana membuat hal itu. Lalu Tuhan memerintahkan bahwa mereka wajib merayakan Paskah kedua lagi. Bulan kedua, tanggal 14. Jadi karena nanti tanggal 20 mereka akan siap berangkat ke Padang Gurun. Melewati Padang Gurun memasuki tanah Kanaan. Nah tetapi Tuhan juga kasih peringatan bagi yang lalai akan mendapat hukuman. Itu yang terdapat dalam ayat yang ke-13. Lalu tanggal 20 mereka akan berangkat ya Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu peristiwa Paskah ini adalah peristiwa apa? Kalau kita melihat dari bulan pertama dan bulan kedua lalu tanggal 14 dan 6 hari kemudian mereka berangkat. Itu berarti mereka diminta untuk membersihkan diri dan berfokus kepada kekudusan untuk dapat memasuki tanah perjanjian itu dengan penuh kemenangan. Jadi, kalau kita melihat intinya dalam pasal 9, mereka diberi kesempatan kedua. Karena penting bagi mereka untuk berjalan ke Padang Gurun dengan kekudusan, semuanya tanpa terkecuali. Nah, saudara, kalau kita melihat di makna kenapa ada Paskah kedua, kita memperhatikan di sini, maka kalau kita melihat Paskah itu sudah dirayakan pada kitab Keluaran dan juga kemudian dalam kitab Bilangan. Ada 5 peristiwa yang kita harus ingat di situ. Kalau kita melihat hari Paskah dalam Bilangan, maka hari Paskah kedua ini adalah pembaharuan. Kemudian setelah mereka pembaharuan, mereka akan disertai dengan tiang awan dan tiang api. Lalu setelah itu mereka akan masuk meniup trompet atau sangkakala, lalu mereka masuk ke Padang Gurun. Lalu mendapat kunjungan dari ayah mertua Musa, dan pasal 10 ayat 33 sampai 36 mereka berarak-arak berjalan meninggalkan Sinai menuju ke tanah Kanaan, memasuki Padang Gurun itu. Sebenarnya ada pelajaran rohani dari sini saudara. Kalau kita melihat pelajaran rohaninya adalah Tuhan selalu memberikan kita kesempatan kedua untuk merayakan Paskah. Dan setelah kita dikuduskan dan disucikan, Tuhan akan menyertai kita dengan tiang awan dan tiang api. Ini perjalanan kehidupan rohani kita, bukan? Setelah kita sungguh-sungguh memasuki hidup yang dibebaskan oleh Tuhan sendiri lewat peristiwa Paskah, lalu kita diberi kesempatan kembali untuk menguduskan diri kita, berkomitmen kepada Tuhan, lalu Tuhan menyertai kita. Dan lalu kita berjalan ke perjalanan rohani kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita melihat kunjungan ayah mertua Musa, Yitro, baik di Keluaran maupun di Bilangan, jelas sekali ini pelajaran rohani yang baik. Sebagaimana para penafsir katakan, ini seperti dalam perjalanan kita memerlukan orang-orang di sekitar kita yang memberi masukan, memberi nasihat, memberi tuntunan di dalam perjalanan kita. Lalu kita siap berangkat meninggalkan Gunung Sinai ke Padang Gurun. Saudara, ini makna yang indah sekali. Kalau kita melihat di pasal 9 dari pasal 10, kalau Bapak Ibu membuka Alkitab dan mengcapture ini,
Dan melihat ini, Bapak Ibu akan melihat bagaimana perjalanan rohani kita sebagai orang percaya. Saudara yang kekasih, sekarang kita mau melihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini. Saudara, disinilah kita melihat kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Lewat Paskah kedua ini, menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah dan belas kasihan. Allah yang penuh kasih karunia. Dan Dia di atas segala peraturan itu sendiri. Saudara yang kekasih, dikatakan, saya ingin mengajak saudara melihat, Tuhan mengasihi bangsa Israel dan memberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Nya. Tuhan mau supaya kita, bangsa Israel itu, menyucikan diri mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ini, kita akan mengerti bahwa kesempatan kedua maksudnya adalah bahwa Allah telah mempertunjukkan kasih karunia di atas peraturan. Hari ini kita harus menyadari, sebagai orang percaya, Bapak Ibu semua adalah anggota gereja. Bapak Ibu banyak ikut dalam pelayanan gereja, dan semua gereja ada baik adanya. Tapi saya harus mengatakan, banyak gereja yang sekarang terikat dengan aturan, tapi melupakan hakikat dari perintah Tuhan itu sendiri. Ingat, Allah bekerja, memberi perintah, memberi aturan. Tetapi ingat, kasih karunia itulah yang membuat sebuah aturan menjadi hidup, menjadi bermakna, dan memiliki kuasa di dalam penyertaan. Ingat, peraturan itu tidak legalistik, tapi Tuhan adalah Tuhan di atas semua aturan. Saudara, dalam pengalaman saya sebagai seorang dosen teologi, saya pernah didatangi oleh seorang mahasiswi. Dia datang kepada saya dan mengatakan dia mau berhenti menjadi mahasiswi karena dia merasa tidak layak menjadi seorang hamba Tuhan. Dia merasa banyak sekali dosa yang dia telah lakukan, baik sebelum dia masuk STT. Akhirnya waktu dia sudah masuk STT, sekolah teologi, dia memang berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosanya di dalam sebuah camp pemuda. Tetapi dia akhirnya mengulang terus. Dan orang tidak tahu. Dia telah begitu banyak melanggar aturan. Banyak dosa yang dia buat. Banyak pelanggaran yang dia buat. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan pergaulan yang sangat bebas. Menyaksikan hal-hal yang tidak berkenan di HP-nya. Sebuah pornografi, jatuh ke banyak dosa yang lain. Dan dia akhirnya, karena tidak ada yang tahu, tapi dia merasa bersalah. Lalu dia datang kepada saya. Dia berkata, saya mau mengundurkan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai mahasiswa. Saya tidak layak, Bapak. Lalu dia ceritakan semua dosa-dosanya. Saya menantang dia. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Memang di sekolah ini banyak aturan. Memang peraturan-peraturannya ketat. Tetapi saya memberi kamu kesempatan kedua karena Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Akhirnya dia menangis karena dia merasakan anugerah Tuhan. Roh Kudus bekerja dan kami berdoa. Saya dan istri membimbingnya sehingga dia tidak lagi merasa bersalah, depresi, kerasukan dan sebagainya. Akhirnya, saudara yang kekasih, singkat cerita, hari ini dia menjadi gembala yang luar biasa, yang melayani dengan setia. Karena apa? Karena dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan yang memberi kesempatan yang kedua dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, pengalaman ini mungkin juga pengalaman saudara. Hari ini mungkin saudara merasa dalam
masa-masa berat ini, masa-masa yang sulit ini, saudara begitu banyak mau meninggalkan Tuhan, dan mungkin ada dosa yang saudara pikir tidak bisa dilepaskan. Tapi ingat perkataan Tuhan dalam Bible study ini. Tuhan mau menyapa saudara pemirsa di rumah, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua dalam kehidupan saudara. Dia mau saudara menikmati anugerah Tuhan di dalam memelihara kekudusannya. Ingat, kekudusan itu harus terjadi di dalam anugerah Tuhan. Saudara, kesempatan kedua yang diberikan kepada kita, haruslah juga ingat, saudara ingat, bahwa perintah itu sama dengan Paskah pertama itu. Tanggal 14 bulan pertama. Lalu ada Paskah kedua tanggal 14 bulan kedua. Kesempatannya diberikan 2 kali, tetapi hakikat aturannya tetap sama. Jadi apa artinya? Artinya kalau kita mungkin ujian di sekolah, biasanya saya sebagai seorang dosen sering memberikan remedial, biasanya ujiannya lebih ringan supaya kita beri kesempatan untuk masuk. Tetapi Tuhan standarnya tidak pernah berubah. Ia tidak mengubah aturan itu, saudara. Tetapi dia memberi kesempatan. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan pertama di awal Bible study ini. Mungkin saudara berkata, oh, Tuhan mudah mengubah peraturan. Tidak konsisten, mudah berubah. Saya ingin katakan, Tuhan kita bukan Tuhan yang mengubah-ubah peraturan. Tetapi Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Aturannya tetap sama. Komitmennya tetap sama. Nah, saudaraku yang kekasih, Paskah kedua itu juga menggambarkan bahwa Paskah yang klimaksnya di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kenapa, saudaraku, Paskah, anak domba Paskah itu merujuk kepada Yesus? Karena kalau kita melihat di perjanjian lama, kita diminta memenuhi aturan-aturan yang ada dalam pasal 1 sampai pasal 8 itu cukup berat, Bapak Ibu. Aturan-aturan itu yang berpuncak pada Paskah, tidak sanggup manusia mengikutinya. Tapi Kristus telah menggantikan peristiwa Paskah itu dengan dia sendiri menjadi anak domba Paskah. Kalau kita melihat Injil Yohanes, di bait Allah, di bagian pasal awal, dia menyucikan bait Allah. Tetapi kemudian di bagian akhir, sebagai anak domba Paskah, ia sendiri mati di kayu salib, menggenapi. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat kekudusan bukan sebagai usaha kita untuk mendapat keselamatan, tetapi kekudusan itu didapat karena Kristus sendiri yang menguduskan kita lewat anak domba Paskah. Dan kita menghidupi kekudusan karena kita telah dikuduskan. Nah, lalu apa fungsi kekudusan di dalam kehidupan kita? Kita harus ingat, kalau kita melihat kisah perjanjian lama, maka kehidupan Kristen itu pun laksana padang gurun, di mana kita masih tersesat, masih gersang, kehidupan yang penuh kesulitan, apalagi di masa-masa pandemi, masa-masa yang tidak pernah ada dalam sejarah manusia. Kita memasuki padang gurun yang begitu berat. Tetapi saudara harus ingat, bagaimana kita dapat melewati padang gurun ini dengan penuh kemenangan. Maka Tuhan mau kita menggunakan kesempatan kedua itu, yaitu berjalan dengan Yesus, menaati firman-Nya, serta hidup dalam kekudusan. Jadi kekudusan adalah anugerah pemberian dari Yesus, anak domba Paskah itu. Tetapi pada saat yang sama, kekudusan itu adalah suatu tuntunan penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita. Saya ingin ingatkan, kehadiran Tuhan tidak take for granted. Kehadiran Tuhan itu harus disertai dengan sikap hormat dan kekudusan. Anda selalu mungkin di gereja meminta berkat Tuhan.
Tetapi Tuhan ingin ingatkan, kehadiranku harus dibarengi dengan kekudusanku. Kita hidup dalam kekudusan bukan karena kita sempurna, tetapi kita hidup dalam kekudusan karena kekuatan yang dari Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita lakukan hanya dengan kekuatan daripada Tuhan dan kasih karunia-Nya. Anda boleh berkata, saya gagal. Tapi jangan sengaja membuat kegagalan itu. Tapi ketika Anda gagal, ingat ada Tuhan yang memberi kesempatan yang kedua. Tuhan yang memberikan anugerah pertolongan. Dan oleh kasih karunia-Nya, saudara hidup dan belajar. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah momen Bilangan pasal 9 ayat 10. Yang kiranya Bible study ini dapat saudara lihat bagaimana Yesus Kristus mau memanggil saudara ke dalam peluang untuk masuk ke dalam anugerahnya, menikmati berkat-berkatnya lewat kehidupan yang mengandalkan Tuhan dan berjalan di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang seri Bible study berikutnya. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara di dalam Bible study saat ini. Tuhan memberkati.